Kudus ya yang sudah dipimpin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom, apa kabar? Semuanya sehat ya? Baik-baik ya pagi ini. Kita mau dengar sharing dari Ibu Meilian. Silakan Ya, Ibu. terima kasih Bu Milka ya. Ya, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Pagi ini Tuhan, biarlah Engkau lembutkan kami, berikan kami roh yang cerdas ya Tuhan untuk bisa mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Sifat-sifat apa yang Kau mau dari hati dari kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa, Tuhan, hidup kami ini tidak meleset. Kami bisa mempunyai iman, mempunyai ketetapan hati, kesetiaan Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa, biarlah ke depan ini Tuhan, Engkau yang menguasai mulut dan lidah hamba ya Tuhan. Sehingga orang bukan hanya melihat, mendengar suara hamba, tapi juga mendengar suaramu berbicara bagi hati mereka. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang mendengar firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pagi ini kita mau belajar siapakah Ishak. Jadi saya dari dulu sangat mengagumi Ishak. Selain Yusuf ya. Cuma Ishak ini mungkin pengalaman-pengalaman pertama saya ya dengan Tuhan. Ketika dulu saya ingat banget waktu saya pertama kali bertobat ya tahun 92 saya membaca Alkitab. Di awal-awal kan udah ketemu tuh Abraham, Ishak gitu kan. Saya merenungkan dulu eh Ishak ini luar biasa ya. Kayak enak banget ya menikmati gitu kehidupannya. Tapi setelah saya belajar-belajar lagi, tidak segampang itu ya menjadi seorang Ishak gitu ya. Bayangin aja dia mau dikorbanin papanya gitu ya. Kalau zaman sekarang kita mungkin kalau mau dikorbanin orang tua, wah timbul lagi kepahitan, pemberontakan hati dan sakit hati dan sebagainya. Tapi Ishak ini enggak loh. Dia adalah orang yang luar biasa. Eh, Namanya sering disebut, walaupun tidak banyak hal spektakuler yang besar di mana ya, tapi jelas bahwa dia orang yang sangat diberkati Tuhan. Tuhan mengasihi dia dengan sangat. Nah, kita mau belajar ya. Eh, Sebelum kita mengulik-ngulik ya, Ishak ini siapa sih gitu kan? Kita mau lihat di kenapa ya? Saya juga sering apa ya? Sering penasaran gitu ya. Kenapa ya Tuhan itu sering banget nyebut akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah orang mati, melainkan Allah yang hidup, orang hidup. Ya, jadi momen ini juga ditulis jadi ini yang nulis ini Tuhan Yesus yang ngomong ini ya. Momen ini juga ditulis di Markus 12 dan Lukas 20 ayat 37. Berarti ini di apa ya? Sesuatu yang penting ya sampai ditulis oleh tiga penulis yang sama. Jadi Tuhan berkata, ketika saya baca ini saya dapat adalah gini. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Ketika saya membaca ini, saya merasanya gini loh. Kamu juga adalah Tuhan itu bisa menyebut nama kita juga ketika dia memperkenalkan dirinya kepada orang lain, ya. Jadi berkelanjutan terus gitu kan. Akulah Allahnya Milian, aku Allahnya Milka gitu. Jadi kenapa ya hebat banget ya pribadi Abraham, Ishak dan Yakub ini saya sangat mengagumi ya. Terutama dah hari ini kita mau bicara tentang Ishak. Kenapa sampai Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ini mungkin cuma ini tuh perkenalan doang. Hari ini kita cuma mau bicara tentang Ishak. Ya kalau mau dikilas dulu ya,
uh, kenapa Allah tuh sangat apa ya, kayak ini loh, aku ini Allahnya Abraham loh, ya, karena Abraham itu kan orang pertama yang mau taat dan mau ikut dia dan keluar dari Ur Kasdim, dari tempat yang antah berantah kepada tempat yang dia tunjukkan. Ya, next. Kita mau lihat ya, kapan pertama kali Allah menyebut dirinya sebagai uh, Allahnya dia, ya kan? Kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham? Kita mau lihat dulu, kapan sih pertama kali Allah menyebut dirinya sebagai Allah Abraham? Ya, kita akan baca di Kejadian 26 ayat 24. Pertama kali Tuhan menyebut dirinya sebagai Abraham tuh ke Ishak ya. Ya. Kita baca di Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunan karena Abraham hambaku itu. Jadi ini pertama kalinya Tuhan itu menampakkan diri kepada Ishak ya. Nih, aku nih Allah ayahmu Abraham. Jangan takut gitu kan. Jadi dia memperkenalkan dirinya kepada Ishak. Aku ini Allah ayahmu loh. Kamu melihat kan uh, apa yang terjadi dengan ayahmu, imannya dan sebagainya. Jadi Allah itu kayak apa ya? Eh, Seperti yang memperkenalkan diri kepada Ishak itu sebagai aku ini Allah Abraham loh. Kamu lihat kan apa iman Allahmu, ayahmu seperti apa. Jadi kayak gitu. Terus kita lihat lagi next. Setelah itu Allah memperkenalkan dirinya kepada, jadi ini kayak estafet gitu ya. Tuhan menyebut yang kedua kali itu ya. Tuhan menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak. Kali ini kepada Yakub. Ketika Yakub lagi mengalami pergumulan, dia mengulang perkenalan dirinya kepada Yakub. Ya, kita baca di ayat Kejadian 28 ayat 13. Kemudian lihatlah Tuhan berdiri di atasnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempatmu berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi ini setelah ya Tuhan itu ya, setelah generasinya Yakub, orang yang akan meneruskan iman estafet dari Ishak, dia memperkenalkan dirinya juga seperti itu. Nih, aku ini Allah Abraham, Allah Ishak loh. Aku ini Allahnya kakekmu gitu. Dia memperkenalkan dirinya kepada Yakub. Jadi dia seperti memberikan kayak apa ya, janji. Saya ini Allah Abraham dan ayahmu Ishak. Jadi kamu nggak usah takut. Aku pasti akan menuntun kamu. Nah, kita lihat yang ketiga kalinya ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham ya. Tuhan menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, ini lengkap ya, tiga pribadi ini. Dia memperkenalkan dirinya kepada Musa di Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi ketika mendengar kata-kata ini, Musa langsung kayak terkonfirmasi gitu kan. Wah, ini berarti ini orang Allah yang benar nih. Nggak salah lagi. Kalau Allah yang bukan, zaman dulu kan banyak ilah-ilah lain ya. Uh, Mereka menyembah berhala lagi ya. Ya, ini kalau Abraham, Ishak dan Yakub ini ya terkenal sebagai Allahnya mereka itu luar biasa ya. Banyak tanda-tanda ajaib kehebatan yang di luar akal manusia itu terjadi pada mereka. Mereka kaya, cepat, kaya secara signifikan dan menjadi berkat bagi banyak kawanan. Next. Ya, apa artinya ketika kita memperkenalkan diri kita sebagai kolega seorang teman. Jadi ketika Tuhan berkata ya, saya itu Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu kan kayak itu gestur kebanggaan ya. Misalnya kita lagi pergi ke acara primer film gitu ya. Atau ada anak yang lagi resital piano atau nari balet gitu kan.
ada orang tua nonton, dia bilang gini, itu anakku loh, gitu kan. Itu kan artinya ada gestur bangga ya. Jadi Tuhan itu bangga banget. Saya ini Allahnya Abraham loh. Artinya dia bangga dengan Abraham, dengan segala apa yang Abraham dan Ishak dan Yakub lakukan ya. Yang mau taat, yang mau ikut gayanya dia, yang mau ikut pengaturannya Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi Allah itu bangga dengan tiga orang ini. Jadi dia, saya ini Allah tiga orang ini loh, gitu kan. Ya kan. Berarti gimana ya? Bayangin aja misalnya gini, seorang Jokowi memperkenalkan dirinya misalnya ya kepada orang, ya kan. Halo, misalnya let's say hari ini kan Jokowi udah nggak jadi presiden, tapi ketika dia mau kenalan nama Milka, dia bilang gini, Bu, perkenalkan saya Jokowi, temennya Pak Mardi gitu ya. Berarti Pak Jokowi itu apa? Ngandalin Pak Mardi, no? Reputasi Pak Mardi itu yang dia pegang ya kan. Jadi Milka lebih percaya sama Pak Mardi dibanding Jokowi, ya kan. Berarti menurut Pak Mardi, Jokowi ini cukup kredibel untuk dijadikan apa ya, teman atau rekan bisnis gitu. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Artinya kita ketika kita memperkenalkan seseorang sebagai kolega ke teman gitu yang tadi saya sebut contohnya itu ya. Satu, ya kita membangun kredibilitas ya. Ada kesamaan value ya. Jadi kalau nggak mungkin kan kita memperkenalkan diri kita kenal dengan seorang yang sifatnya negatif itu kan nggak mungkin. Jadi kita pasti memperkenalkan diri kita kepada orang yang punya kesamaan value dengan orang itu. Nggak mungkin lah kita kenalin, oh saya kenal sama si Anu yang jadi musuhnya dia misalnya. Kan nggak mungkin gitu ya. Ya. Dua, terus mengandalkan otoritas reputasi orang tersebut. Seperti saya ngomongnya tadi ya. Berarti Tuhan itu mengandalkan reputasi Abraham no, yang hebat itu. Jadi dia bangga kepada Abraham. Jadi artinya keberhasilan Abraham itu yang dia banggakan. Jadi kalau you harus tahu, saya ini Allahnya Abraham yang hebat itu, yang punya apa ya, iman yang luar biasa, yang nggak tahu apa-apa, mau aja digiring gitu kan. Jadi kayak gitu. Nomor tiga ya, sebagai strategi komunikasi karena ada kesamaan koneksi kan. Ya kalau kita berkenalan kepada seseorang, ya kita kadang-kadang ya membangun komunikasi dulu, membangun narasi. Oh iya Pak, saya juga kenal sama si Anu gitu kan. Ya Tuhan itu kayak gitu juga ketika dia memperkenalkan dirinya. Next. Jadi apa artinya ketika kita next gitunya? Ya apa implikasinya ketika kita apa ya kayak penerapan gitu ya ketika kita memperkenalkan diri kita Tuhan seperti Tuhan itu memperkenalkan diri sebagai Allah tiga pribadi ini. Ya, jadi satu dapat persepsi lah ya. Persepsi itu dia lebih tinggi dari asumsi. Jadi persepsi itu jika orangnya punya reputasi baik, kita juga mendapat citra positif dong ya. Jadi nggak mungkin istilahnya Tuhan menyebut nama orang atau kita menyebut nama orang yang punya reputasi negatif gitu ya. Ya pasti kita, wah berarti ini orang temennya gitu kan pasti punya citra negatif juga jadi kayak gitu. Dua, implikasinya ada ekspektasi, ada harapan akan kesamaan nilai sifat dan perilaku. Berarti ketika Tuhan berkata saya itu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Musa, berarti ada yang bisa diekspektasi dari saya. Kamu lihat aja di kehidupan tiga orang yang saya bangun itu ya kan. Ya, apa yang akan apa didapat, apa yang sifat-sifat perilaku yang akan kamu dapatkan, apa ya istilahnya apa yang saya bisa lakukan gitu ya terhadap hidup kamu ketika kamu melihat orang yang saya sebut sebagai orang-orangnya saya gitu ya. Nah, next. Jadi ini luar biasa ya Tuhan itu dia begitu bangga kepada tiga pribadi ini. Jadi ada yang luar biasa dari tiga pribadinya sehingga Allah memperkenalkan dirinya dengan bangga.
Jadi tiga orang ini ya, Abraham, Ishak, Yakub itu mewakili reputasi Allah, nilai-nilai Allah dan sifat-sifat Allah dengan segala persepsi dan ekspektasi yang bisa diharapkan dari Allah. Jadi tiga orang ini mewakili apa ya? Lu ibarat kata ya, saya ini misalnya sampai detik ini, sampai di kitab Matius Perjanjian Baru, Tuhan masih sebut saya ini Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti nilai dari tiga orang ini kan mewakili tiga, ibarat kayak struggle atau pergumulan tiga jenis orang ya kan. Abraham itu ya dari orang yang dari satu kaum dari zaman dulu itu kan gak ada agama, gak ada gereja, ada palangnya gitu kan, kita jelas doktrinnya apa. Nah, Abraham itu kan dia pakai iman doang gitu ya. Dia percaya sama Tuhan, disuruh ke sana keluar dari Ur Kasdim ya. Ya, Ishak itu ya mewakili orang-orang yang, kalau saya bilang Ishak ini kayak kita ya. Kita bertobat, lahir baru, dan kita mewarisi gitu kan. Tuhan tinggal ngomong gitu kan sama kita. Kamu itu, aku memberkati kamu loh. Ada benih ilahi dalam dirimu. Aku diam di dalam kamu. Tidak ada hal yang tidak bisa kamu capai dalam hidup ini jika engkau bersamaku, ya kan? Jadi kayak Ishak itu kayak orang yang pasrah aja, tinggal taat doang, dia pasti berhasil gitu kan. Tapi kan kalau zaman now kita juga tahu sendiri ya, gak gampang taat sama Tuhan itu. Banyak banget godaan-godaan untuk kita tuh ikut dengan jalannya kita sendiri. Seperti yang saya ngomong kemarin waktu berjaman kudus, bahwa sejatinya memakan buah terlarang itu adalah memakai hikmat kita sendiri dalam menjalani hidup kita. Jadi kalau dibilang Ishak itu enak ya, mewarisi harta semua bapaknya yang luar biasa, kaya raya itu kan. Ya. Dan kemudian Yakub itu kita lihat, Yakub juga mewakili kita ya. Ya. Orang ya kayak saya lah ya, lahir bukan dari keluarga Kristen gitu kan, dan mengalami begitu banyak pergumulan yang luar biasa gitu kan, tukang tipu juga gitu kan, kita kan manipulatif gitu ya. Pelayanan tapi kadang-kadang sebenarnya hanya untuk melayani ego kita. Tapi kita melihat kehidupan Yakub itu ya, makanya Allah sangat bangga dengan Yakub. Dari pribadi yang sangat manipulator ini ya, tukang tipu dan manipulatif lah ya, Tuhan bisa ubahkan dia ya. Tuhan bisa ubahkan dia dan dia bisa meneruskan estafet iman itu kepada anak-anaknya. Ya, next. Next screen. Ya, jadi apa ya yang bisa kita pelajari dari pribadi Ishak? Ya, jadi Ishak ini hanya salah sedikit orang di dunia ini yang Tuhan kasih nama, ya kan? Jadi nama Ishak ini Tuhan yang kasih nama, luar biasa ya. Di Alkitab hanya beberapa orang yang dikasih nama dan Ishak adalah salah satunya. Jadi luar biasa ya. Saya kelewatan bikin ininya PPT-nya. Coba kita buka Ibrani 11 ayat 9. Saya bacakan ya. Ayat 8 dulu deh. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing itu ia tinggal di situ, di kamar dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi di Ibrani pun nama Ishak disebut ya sebagai orang yang beriman, walaupun ini lebih banyak merujuk kepada iman Abraham. Ya, dalam hal ini bahwa Abraham berhasil uh, meneruskan estafet iman itu kepada Ishak, dan Ishak juga berhasil untuk menjadi orang yang taat dan meneruskannya kepada Yakub. Ya, kalau saya telik-telik lagi kenapa Ishak dan Yakub itu berhasil? Karena mungkin salah satunya yang paling penting itu adalah Ishak nurut aja waktu dia dijodohkan dengan Ribka ya. Ribka itu anaknya
Betuel kalau nggak salah, keponakannya Abraham ya. Jadi kalau kita melihat ya di perjanjian lama apalagi kalau kita setia baca ya, kita akan melihat satu patternnya. Orang-orang yang sukses itu ya adalah orang-orang yang tidak menikah dengan kaum Kanaan. Ya memang itu maksudnya banyak penyembahan berhala di situ. Jadi saya pikir begini ya, penting banget ya. Berarti kita tuh menikah dengan orang yang benar ya. Kalau konteks zaman now ya. Kalau zaman dulu udah jelas keturunannya siapa itu ya yang keturunan orang benar itu ya. Jadi jangan menikah dengan orang Kanaan itu. Kalau kita baca aja itu nggak ada tuh yang hampir nggak ada yang berhasil. Kecuali ya beberapa nama ya dan Tuhan udah tetapkan itu ya. Jadi kalau konteks zaman now jangan coba-coba ya maksudnya kita menikah dengan orang yang eh, tidak tidak seiman itu udah aduh, aduh kalau bisa dihindari karena itu luar biasa apa ya effortnya pergumulannya jadi kita kayak ya saya nggak tahu ya kenapa saya ngomong ini tapi mungkin ada yang perlu mendengar ini bahwa kita dua orang menikah dalam satu suku, satu agama pun itu masih sulit ya. Banyak banget yang perlu kita pelajari, yang perlu kita gila, kita perlu kompromi banget ya. Apalagi kita menikah dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Jadi ini jodoh yang benar itu modal pertama yang paling penting. Kalau kita baca seluruh perjanjian lama itu sifatnya kayak gitu. Jadi Ishak ini salah satu keberhasilannya karena ditunduk juga ya, dikawinin, dijodohin gitu kan. Tuhan udah kayak memberikan satu aura gitu kan. Memang dia udah mau menunjuk Ishak itu sebagai keturunan ilahinya dia ya. Oke, jadi kita mau lihat ya Ishak ini sepak terjangnya itu nggak terlalu banyak, tapi di ayat 26 ini semua itu terungkap semua ya. Bagaimana Tuhan itu bangga sama Ishak, dia bisa punya respon yang benar ya. Dia boleh dibilang Ishak ini taat ya, orangnya nurut gitu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kenapa Ishak bisa begitu ya orangnya ya? Ya dia mewarisi sifat-sifat papanya. Jadi dia istilahnya parentingnya berhasil lah ya uh, Ishak ini. Kalau kita melihat Ishak yang kita baca dulu ini poin pertama ya. Ishak ini kenapa ya bisa berhasil begitu ya? Luar biasa ya. Dia bisa punya keturunan seorang Yakub yang luar biasa juga. Pertama, dia tetap percaya pada janji Allah meski situasi tidak mendukung, ya kan? Uh, ini Kejadian 26 ayat 1, ayat 2 dan ayat 6. Ini kata-kata ini sebenarnya adalah apa ya? Perkataan Tuhan kepada Ishak sebelum dia memperkenalkan dirinya. Ya, maka saya baca ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi kelaparan ini udah berapa kali ya? Ini yang zaman Ishak ini ya ini. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, lalu kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi ya ceritanya Ishak itu ya mau menemui Raja Abimelek ya, rajanya orang Filistin. Mungkin dia mau pamit gitu ya. Tapi Tuhan ini makanya kita bilang ini, Tuhan itu tahu semua loh isi otak kita itu ya. Apa yang mau kita lakukan. Jadi Tuhan langsung ngomong, jangan ke Mesir. Bayangin ya, Ishak ini kan Tuhan belum memperkenalkan dirinya waktu di Kejadian 126 ini. Tapi Ishak kan melihat hubungan papanya dengan Tuhan dan dia tahu. Ya, jadi ketika dia mendengar Tuhan ngomong, dia tahu, dia ngerti itu suara Tuhan, itu suara Tuhannya papanya yang dia kenal ya. Jadi harus diingat ya, kalau kelaparan di negeri itu bukan kelaparan yang biasa loh. Berarti itu kekeringan yang dahsyat. Jadi kalau di zaman dulu itu
air itu komoditi yang melebihi emas, uang. Kalau zaman now ya emas dan uang ya. Zaman dulu itu komoditi yang paling mahal itu ya air. Kalau terjadi kelaparan berarti terjadi tidak ada hujan, kelap, kering yang luar biasa. Dan kalau udah kering itu ya udah nggak ada bakal makanan apa-apa. Jadi ini tergantung kepada apa yang mereka simpan. Jadi makanya zaman dulu Mesir itu adalah negeri adidaya, sangat kaya luar biasa. Jadi ya orang kalau lagi susah ya pergi ke sana. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan ke Mesir. Ya, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi kadang-kadang Tuhan ngomong sama kita satu kata gitu kan. Jangan jangan ke Mesir. Dia nggak ngomong tuh. Habis itu kamu gini-gini, habis itu gini-gini. Jadi kita itu mesti belajar dari Ishak tuh begitu ya. Dari hal ini kita belajar bahwa kadang-kadang Tuhan ngomong cuma satu kata. Ya udah itu nurut aja gitu ya. Next. Enggak, jadi jangan pakai logika kita gitu kan. Terus gimana dong ya? Jadi ambil pelajaran apa dari Ishak yang sini ya. Tuhan bilang jangan ke Mesir. Karena terjadi kelaparan, jangan ke Mesir pokoknya. Ya kalau Tuhan udah ngomong jangan ke situ, ya berarti Tuhan akan menolong kamu bertahan di tempat yang sekarang. Jadi pelajaran yang kita ambil dari Ishak adalah jangan ambil jalan pintas ketika masalah datang. Tetap di posisi yang Allah perintahkan. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau bikin di tempat ini. Makanya kamu jangan ke Mesir. Jadi ada ayatnya di Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ketika kita lagi banyak masalah ya, rasa gerusu, bisnis kita macet di sini. Jangan kita langsung pivoting ke tempat lain ya yang Tuhan nggak suruh. Makanya banyak tanya Tuhan ya. Kalau Tuhan bilang, udah diam aja, tenang dulu, memang situasi lagi begini. Jadi kita harus mempercayai. Makanya relationship dengan Tuhan itu sangat penting ya. Sehingga kita bisa mengenali suaranya Tuhan. Ya dalam versi Ishak ini kan Tuhan belum memperkenalkan diri. Dia cuma oh ya, papanya punya Tuhan ya, pasti udah dapat pengajaran tentang Tuhan. Ya berarti ilmu untuk mendengar taat itu juga harus ada kita. Kalau enggak kita susah taat ya kan. Next. Nomor 2 ya, ketaatan membawa berkat yang melimpah. Kita baca di Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Tolong bacain dong Bu Vena. Ya, sorry tadi ke Bacain skip. Ada anak. ayat ya, ayat 26, 12 dan 13. Maka menaburlah, kejadian ya, kejadian 26. Ya, Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. ya, amin. Jadi di dalam pasal yang sama terjadi kelaparan, terus Tuhan bilang jangan pergi. Dan Ishak taat, ya. Udah tanah kering gitu ya, Ishak menabur. Lu bayangin dipakai. Jadi kita hidup itu ya, kalau menurut saya uang itu kayak misteri loh. Kita itu kerja ya. Makanya minggu lalu Pak Noven tuh khotbah tentang Paulus yang menanam, itu Paulus yang menyiram gitu ya. Tuhan itu kita yang kerja ya. Tuhan tuh yang memberi pertumbuhan gitu loh. Tuhan yang memberkati kita. Bayangin aja ya di dalam pasal yang sama kelaparan. Tuhan bilang jangan pergi. Ishak menabur. Bayangin aja menabur di tanah yang kering istilahnya ya. Ya kan? Jadi kalau Tuhan bilang jangan pergi atau Tuhan bilang sama kita bertahan sebentar. Ini situasi nggak lama. Percaya sama saya. Istilahnya kan kayak gitu. Kamu kita mau taat nggak? Kadang kan kita nggak mau taat, kita makan itu buat terlarang. Kita mau hajar aja maunya kita. Ya, jadi kita belajar dari Ishak dari pasal ini ya, luar biasa loh. Ishak tuh menabur di tanah itu. Bayangin aja di tanah yang kering ya, yang nggak ada hujan, yang seluruh negeri nggak dapat makan, pada kabur ke Mesir cari bantuan dan hidup di sana gitu ya.
dan dia diberkati Tuhan. Dan ketika saya membaca teks bahasa Inggrisnya ya, ayat 13, dan orang itu menjadi kaya. He become rich, gitu kan, menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Di dalam bahasa Inggrisnya, growing wealth. Jadi kalau rich itu kaya, kaya banget itu wealth. Dalam hal ini dia growing, kekayaannya bertambah gitu kan. Dan kemudian dia menjadi sangat kaya. Kalau di kitab bahasa Inggris tulisannya wealth ya. Jadi itu yang kaya luar biasa itu loh, yang sejahtera itu yang luar biasa, yang hartanya bukan miliar lagi tapi triliun. Dan kalau kita baca ya, dia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini kan hasil yang nggak masuk di akal manusia. Karena ilmu pertanian itu bisa dihitung. Misalnya jagung, 3 bulan panen gitu kan. Ya kan. Kalau kelapa juga 3 bulan panen gitu kan. Nah ini kalau 100 kali lipat, jadi setahun berapa kali panen? Dia nanam apa gitu kan gandumnya. Jadi kan gini ya, makanya saya bilang tadi, uang itu misteri. Kita tuh cuma modal taat doang. Tuhan suruh, udah kerjain aja pokoknya. Jangan nipu, jangan bohong timbangan, jangan pakai ilmu-ilmu licin-licik segala macam. Udah kamu kerja bener aja, ya kan? Itu contohnya Ishak ini menabur di tanah kering. Pada saat yang sama itu Tuhan ngomong, jangan pergi. Ya udah Tuhan nabur loh, Ishak nabur loh. Tuhan suruh dia mendapat 100 kali lipat gitu kan. Kita dapat 10 kali lipat aja udah ya berat ya. Tapi orang ini dapat 100 kali lipat ya kan. Sering banget disebut-sebut ya. Oke, next. Ya, ketaatan mendatangkan penyertaan Tuhan. Jangan berhenti menabur iman, pelayanan, meski situasi tidak mendukung. Keberhasilan sejati bukan dari kondisi, tapi dari penyertaan Tuhan. Jadi, apa ya? Kalau ada Tuhan beserta kita, nggak ada yang nggak mungkin, ya kan? Makanya jangan kita itu melakukan sesuatu yang mau-maunya kita aja. Nyampe di sana ngerjain apa, baru bilang Tuhan berkati aku loh. Lah tadi mau pergi nggak nanya gitu kan. Dan sekarang uh, kita belajar dari Ishak ya. Dia benar-benar mendengar suara Tuhan dan dia taat kepada itu. Jadi ketika Tuhan bilang, udah kamu stay di sini, kamu di sini ngerjain ini, nabur aja terus. Ya mungkin kita nggak bisa cepet panen ya istilahnya, atau kita mendapatkan hasilnya dari usaha kita, mungkin usaha counseling center, usaha apa ya, pabrik apalah segala macam dan sebagainya. Tabur aja, tabur pekerjaan kamu, tabur tambah skill-skill kamu, lakukan terus. Pasti kalau Tuhan sertai, kamu akan berhasil. Dan di antara itu pokoknya jangan lengket terus sama Tuhan, nempel terus sama Tuhan. Nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Itu kayaknya zero kemungkinan Tuhan nggak berkati. Jadi kalau kita melihat imannya Ishak itu ya, dia memang bapaknya banget ini. Saya jadi ingat itu Ishak itu dapat dari Abraham itu banyak banget ya. Jadi contohnya ini waktu, nah ini poin berikutnya aja. Next ini. Jadi poin nomor 3, apa yang kita bisa pelajari dari Ishak? Jangan menyerah dalam konflik. Pilih fokus, tetap produktif. Ya, saya bacain ya Kejadian 26 ayat 14 sampai 22. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah.
Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ini salah satu kejadian yang saya kagumi dari Ishak. Dari dulu saya sering banget membayang, iya, dalam kehidupan saya ya, bekerja dan sebagainya. Ketika saya diserobot orang lagi pokoknya hal-hal kayak gitulah. Saya ingat terus loh kejadian ini. Jadilah seperti Ishak. Fokus kepada Tuhan yang mau Tuhan kerjain dalam hidup kita. Jangan fokus kepada, misalnya gini ya, saya beberapa kali diutangin orang nggak bayar-bayar ya. Saya paling nanya, Pak, gimana gitu kan. Dia nggak bayar ya udah, saya fokus cari yang lain. Walaupun saya rugi banget. Saya harus menjual beberapa aset saya untuk membayar supplier saya, untuk menjaga nama baik. Tapi saya nggak pernah marah loh. Saya fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjain. Fokus kepada Tuhan, uh, pertumbuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam bisnis saya. Tuhan mau asah karakter kita, karakter Ishak dalam hal ini. Ketika saya membayangkan kejadian-kejadian ini ya, bayang, saya membayangkan apa yang dia menteladani bapaknya pasti ini. Bayangin aja, ya walaupun Ishak waktu itu belum belum lahir ya. Ingat ketika Abraham pertama kali menjadi sangat diberkati Tuhan dan dia kaya, ternaknya banyak banget, itu udah miliuner punya dia, dan dia sama Lot di situ bekerja bersama. Akhirnya anak buah Abraham dan Lot kan berantem ya, konflik lah, berebut air sumur gitu kan, berebut rumput. Abraham bilang apa? Kita ini keponakan sama om kita ini saudaraan, jangan berantem deh. Nah sekarang diajakin Lot, nih daerah sini nih ya luas banget. Sekarang kamu pilih, kamu mau ke kiri mau ke kanan. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Ya, bayangin aja, Abraham itu omnya dia punya otoritas lebih tinggi. Dia itu orang super kaya, dan Lot itu dalam konteks zaman dulu ya harus hormat banget, harus menghargai, itu nggak bisa. Tapi ya Lot tahu hati omnya kali ya. Jadi dia berani loh. Saya mau ambil kiri di lembah Jordan yang hijau, adem, ada aliran sungai. Itu wah udah rumus sukses banget ya. Nggak usah bawa Tuhan udah sukses ceritanya di situ. Lihat tuh, kalau Abraham tuh modelnya kayak gitu. Makanya Ishak itu punya sifat seperti ini, ya kan? Dia meneladani bapaknya. Jadi dulu saya ingat lagi Pak Lukas pernah nanya saya, Pak Lukas Pinano. Coba kamu pilih nih, ya. Kamu pilih pergi ke neraka, tapi ada Tuhan sama kamu, atau kamu pergi ke surga, tapi Tuhan nggak ada loh di situ. Udah ditinggal gitu tepatnya. Terus pertanyaan kayak gitu kita bisa tebak ya. Pasti mesti pilih neraka nih. Tapi saya pelan-pelan ngomong, ya saya pilih neraka lah Pak. Yang penting nggak ada Tuhan. Itu jawaban yang benar kata Pak Lukas gitu kan. Kita, dimanapun kita berada, walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan, asal ada Tuhan beserta kita, jangan takut. Tempat itu akan menjadi surga bagi kita, menjadi taman Eden bagi kita. Kita akan menuai banyak di situ. Walaupun kayaknya kalau belok kiri ya, kalau versi Lot gitu ya, atau ke surga ya, udah nyaman aja semua gitu kan. Bisnis nyaman, istri anak sejahtera, sehat segala macam. Tapi ada situasi-situasi yang Tuhan uh, izinkan terjadi pada kita. Kita anggap aja itu versi neraka ngomongnya. Tapi kalau ada Tuhan bersama kita pasti sukses. Kita keluar cemerlang gitu loh. Karena kita diasah di situ, digembleng sama Tuhan di situ. Yang penting kan Tuhan ada. Ya kita bayangin dalam versi dalam kondisi Ishak ini ya. Bayangin aja ya, kalau zaman itu air itu sangat berharga, lebih berharga dari emas dan uang. Kalau nggak ada sumur, nggak ada airnya, domba-domba siapa mau makan apa, gimana mau beranak pinak dengan banyak. Jadi dia menggali lagi. Itu sebenarnya sumur mantan punya papanya. Di pasal-pasal sebelumnya sumur itu ditutup ketika Abraham meninggal. Jadi kayak bos sudah meninggal, mereka kayak ngelunjak lah, ditutup itu. Nah, sama Ishak digali lagi.
Ya digali lagi, tapi orang Filistin ini ya, orang-orang di Gerar ini punya kami, memang itu wilayah mereka ceritanya kan. Ya udah, bertengkarlah. Dan akhirnya anak buahnya Ishak bertengkar, mereka pindah ke sebelah, gali sumur lagi, ya kan? Diklaim lagi. Bayangin aja kamu itu, ya, gali sumur punya papa kamu yang ditimbun, di kamu gali lagi berair dengan susah payah, diklaim orang, ya. Tapi Ishak memilih nggak mau berantem loh, nggak mau fokus gitu ya. Dia fokus kepada apa ya, janji Tuhan itu kalau dia sama Tuhan dia pasti berhasil. Ini Ishak ini hatinya luar biasa, nggak ada orang ngalahin dia kali. Ya mungkin nggak ada memang. Udah makanya Tuhan tuh bangga banget sama Ishak. Dia gali lagi akhirnya sumur ketiga, ada airnya banyak. Pasti ada air lah. Tuhan menyertai kita, pasti ada air, pasti ada hasil gitu. Makanya sumur itu dia namai Rehoboth. Rehoboth ini kalau di bahasa Inggris bilangnya space. Ada ruangan. Makanya dia bilang ini ya, kata-kata Ishak ini waktu saya baca lebih hebat lagi. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kami sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi segala sesuatu yang dia alami sama Ishak, yang dia dapat, dia anggap itu campur tangan Tuhan, ya. Padahal kalau dari segi logika, kalau kita ya, mungkin ya gembala-gembala yang orang Gerar itu yang jahat-jahat itu mungkin ya udah cukup dapat air lah di dua sumur yang sebelumnya, atau mereka apalah alasannya secara logika kita. Tapi Ishak bilang, sekarang Tuhan telah memberikan. Jadi ini semua pokoknya campur tangan Tuhan aja. Nah kita tuh harus kayak gitu. Gak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Itu semua karena Tuhan. Ada campur tangan Tuhan gitu loh di situ. Ya, next. Apa yang bisa kita pelajari dari konflik ini? Jangan habiskan energi ya untuk hal-hal yang fana, yang sifatnya materi gitu ya. Bagi Tuhan hal materi itu ecek-ecek lah. Fokus saja sama Tuhan. Lakukan yang benar. Selebihnya Tuhan akan sediakan apa yang kita perlukan ya. Oke. Next. Jadi bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan kalau berserta kita jangan takut. Makanya kita harus asah kuping kita ya. Seperti yang di ayat 2, Kejadian 26 ayat 1. Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Ya. Berarti apa itu? Kuncinya apa? Pertama sebelum kita taat kita dengar dulu kan. Kuping itu dipasang maksudnya kan. Punya hati yang taat, yang lembut. Ketika Tuhan ngomong kita bisa dengar. Kita mau taat jadinya. Jadi kalau nggak ada kuping itu ya. Nah, saya ingat lagi beberapa hari yang lalu saya nonton seorang pastor mantan mafia gitu ya. Dia itu banyak mengembalakan banyak youth di Amerika. Banyak ada anak muda nanya, gimana ya caranya kami bisa seperti Bapak yang lancar banget mendengar suara Tuhan dan jadinya hidupnya diberkati lah. Dia bilang gini, kamu itu bukan nggak dengar, that we choose not to listen. Karena kita keseringan cuekin suara itu, akhirnya kayak ada tameng gitu loh. Kita nggak dengar lagi. Jadi kayak udah dablek gitu ya, udah budak gitu ya. Jadi kalau yang mau dengar suara Tuhan, minta Tuhan bukakan. Saya mau dengar Tuhan, saya mau taat. Pasti Tuhan ngomong, pasti Tuhan bukakan. Pasti kalian akan mendengar suara Tuhan. Bukan secara audible, tapi lewat hati kita. Ada damai sejahtera, ada impresi yang kita rasakan. Tuhan merestui gitu kan apa yang kita lakukan. Ya gini ya. Jadi refleksi kita hari ini apa ya? Apakah sekarang kita sedang berada di tanah yang kering? Halo, ya. Apakah berkatmu, tanda kutip ya, sering direbut orang, ngerjain ini, diserobot orang, bikin proyek, ditiru, ya kan, nggak dapet. Pelayanan diserobot orang gitu kan. Biasa kita pelayanan di komisi ini, kok nggak diajak ya gue ya, gitu kan. Ya, ingat tetap di posisi yang Tuhan mau, kata Tuhan ke Ishak, jangan pergi ke Mesir. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pokoknya respon kita itu harus dari kita, bukan karena orang. Ya Tuhan, aku nggak diajak.
Jadi Tuhan mau gimana dong aku ya? Tanya Tuhan. Itu jadi sarana kita cari Tuhan, ngandalin Tuhan. Kasih karunia itu jadinya melimpah-limpah. Ya, dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan hilang tenang, kamu tenang aja. Ya, kamu di posisi ini nanti kamu ikut lagi. Nanti aku akan gerakan hati orang. Kamu ikut. Sekarang kamu apa? Tambah skill kamu, baca. Biar kamu bisa melayani orang. Makanya kamu bisa melayani dengan lebih dahsyat nanti. Jadi jangan gampang tersinggung, jangan gampang sakit hati. Kayak Ishak itu apa? Dia fokus kepada Tuhan. Ya, ya pasang telinga pada suaranya itu tulisannya tadi saya ngomong. Bajak hatimu agar gembur, gampang lembut, mau taat sama Tuhan. Sehingga ketika hati kita lembut, firman Tuhan bisa tumbuh dan berbuah. Hatinya ada gembur, apa yang Tuhan tanam, apa yang Tuhan ngomong, kita dengar. Baca Alkitab tuh ngerti, punya hati yang terus mencari Tuhan. Alkitab udah baca berkali-kali saya, ya saya juga. Tapi setiap kali kita baca, bisa dapat hal yang berbeda. Tuhan mau ngomong itu surat cintanya Tuhan gitu loh, ya. Nah ini cukup sampai di sini. Tapi saya berdoa dari hidup Ishak ini kita bisa belajar bahwa yang penting ada Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut. Kita juga Tuhan bisa ngomong, saya Allahnya Vena Milka loh. Saya Allahnya Melian. Misalnya ketemu orang yang antah berantah ya, yang nggak kenal Tuhan gitu kan. Saya ini Yesus, Allahnya Melian itu. Tanda kutip, kamu kan bisa lihat hidup dia. Saya Allahnya Vena Milka. Kamu bisa lihat hidup Vena seperti apa. Tuhan itu kayak memberikan ekspektasi yang bisa kamu harapkan dari saya gitu loh. Ya. Jadi oke, teman-teman bisa belajar dari ini ada ayat ya. Kenapa gimana kita harus jadi seperti Ishak di 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita harus tenang. Kayak Ishak itu Tuhan udah mewariskan semua buat kita. Kayak Abraham mewariskan semua kepada Ishak. Anak-anak lain cuma dikasih pemberian kalau disebut di Alkitab. Tuhan juga mewariskan semua kepada kita. Tuhan itu yang punya alam semesta ini. Gak ada kurang apa dia. Kata Pak Kris Manusama. Tuhan jual 1 bintangnya gak ada yang sanggup beli katanya. Ya kan? Apalagi kita. Jadi jangan takut. Kita itu ahli warisnya Tuhan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kalau sekarang kita masih di padang gurun mungkin ya. Kata Tuhan tetap di situ. Stay di situ. Asas skillmu. Kamu akan berhasil. Aku menyertaimu. Ya, silakan. Udah sampai di sini. Biarlah Tuhan yang bicara terus pada hati teman-teman dan saya. Makasih.